Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Basir Pasha. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dosen pengampunya adalah Ibu Bunga Permatasari, SH, MH. Baiklah, apa itu HTN? Menurut para ahli, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum situ, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Begitu pula menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain adalah Het Recht dat Regel de Staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara. Menurut Kusnardi dan Harmali Ibrahim, bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Lanjutannya, dapat diketahui bahwa di antara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini. Sebenarnya dari pendapat yang beragam itu, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Hukum tata negara juga dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, dan hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak itu disebut hukum administrasi negara. Dan definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Begitulah kira-kira yang kita dapat simpulkan bahwa pengertian hukum tata negara. Baiklah, kita akan kembali ke asas-asas hukum tata negara. Secara umum, asas hukum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas hukum tata negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan sumber formal hukum tata negara Indonesia. Baiklah, inilah asas-asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas Pancasila. Asas Pancasila ini dirumuskan dari latar belakang budaya negara yang bersangkutan dan tidak diambil dari budaya bangsa lain, meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan atau persatuan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Yang kedua adalah asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten atau kota pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan terlampir dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dimuat dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 dan 6A ayat 1, 22 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima adalah asas negara hukum, dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 dan tidak langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam adalah asas checks and balance. Dan yang ketujuh adalah asas perlindungan hak asasi manusia, melindungi hak asasi setiap manusia yang ada di Indonesia. Baiklah, ini sumber hukum tata negara. Sumber hukum dibagi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah Pancasila, sumber hukum formal adalah UUD dan peraturan perundang-undangan yang memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Yang kedua, konvensi ketatanegaraan. Yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Yang keempat adalah jurisprudensi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu hukum administrasi negara. Kita akan membahas pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, dan asas-asas hukum administrasi negara. Baiklah, ini adalah dinamika pengertian hukum administrasi negara.
Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik. Hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan pemerintahan umum menurut TJN Verstanden. Atau hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan menurut R.J. H.M. Wiseman. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Mengenai ruang lingkup bawahan itu berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Tetapi kekuasaan eksekutif ini tidak sama dengan yang dimaksud dalam konsep trias politika. Ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu adalah terminologi dan dinamika yang ada. Secara terminologi, hukum administrasi negara disebut juga dengan Besturrecht dengan unsur utama Bestur. Istilah Bestur berkenaan dengan Sturen dan Sturing. Apa yang dimaksud dengan Besturrecht? Kita tahu bahwa Recht itu adalah hukum. Apa yang dimaksud dengan Bestur? Ini saya akan memaparkan bahwa apa itu Bestur. Baiklah, Bestur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif atau yudisial. Dengan rumus itu, kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang. Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif, di mana sifat aktif tersebut dalam konsep hukum administrasi negara secara intrinsik merupakan unsur utama dari Sturen atau Besturen. Itulah yang dimaksud dengan Bestur. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Begitulah tata dasar hukumnya. Baiklah, kita akan membahas asas-asas hukum administrasi negara. Ada asas non-diskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan antara sesama warga negara Indonesia. Yang kedua adalah asas Freies Emessen, orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Dan juga ada asas larangan Détournement de Pouvoir, berarti menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Seseorang memiliki jabatan di mana jabatan itu secara hukum diberikan wewenang, dan wewenang itu seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia menyalahgunakan wewenang tersebut. Yang keempat, asas legalitas, yaitu setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Yang kelima ada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Begitulah asas-asas yang bisa saya tampilkan, dan masih banyak lagi asas-asas lainnya yang secara luas. Baiklah, begitulah materi yang bisa saya sampaikan tentang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, bahwa sebenarnya simpulnya adalah hukum tata negara itu melihat negara dalam keadaan diam, dan hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak atau Staatsbeweging. Baiklah, sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.